Moshi Moshi, selamat datang di channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabarnya kamu? Ya, semoga kamu baik-baik saja. Hari ini kita mulai lagi pembacaannya. Untuk yang belum subscribe, silahkan di-subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih. Oke. Hari ini kita akan mulai pembacaannya. Jangan lupa ya, untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Sora yang pertama. Sora kita hari ini membahas apa? Sora hari ini membahas tentang sebuah tema, yaitu yang mengejarmu saat kau pergi. Jadi ada yang lagi adegan ngejar kamu saat kau pergi ya. Jadi ini bisa saja sudah terjadi, akan terjadi, atau akan terjadi ke depannya. Oke. Kita lihat dulu bagaimana cerita kalian yang adegannya kejar mengejar ini saat kau pergi ya. Hubungan ini sudah berakhir ya. Dan kalau yang Sora lihat, kamu di sini banyak yang sudah memutuskan bahwa kayak sudah tidak ada lagi kesempatan kedua, ketiga, keempat untuk orang ini. Ya. Kalau yang Sora lihat di sini kemungkinan besar, ya banyak dari kalian yang mungkin sudah memberikan kesempatan kedua, tapi mungkin merasa kayak masa kesempatan kedua terus gitu, ya masa kedua. Jadi di sini ada kekecewaan, sih. Jadi ada hubungan yang sudah berakhir dan sepertinya kamu itu ingin merubah hidup kamu. Ya, kamu ingin menyelesaikan hubungan ini dan kamu merasa kayak sudah kayak enough gitu ya, sudah cukup, dan kamu itu seperti pingin moving on. Kamu pingin pergi, kamu pingin mencari apa yang kamu layak untuk dapatkan. Ya, kamu pingin seperti sebuah kapal, kamu pingin berangkat. Kamu merasa perjalanan kamu masih panjang. Mungkin perjalanan kamu masih ada journey-journey yang lain gitu loh ya. Karena kalau Sora di sini ada yang kepingin moving on aja ya. Karena mungkin kamu sudah terlalu banyak kecewa. Yang tadi Sora udah bilang kan, ada kesempatan kedua, ketiga yang sudah disia-siakan ya mungkin. Di sini ada kapal ya. Jadi mungkin saja kamu LDR sama orang ini gitu loh. Orang ini jaraknya jauh dari kamu, atau bisa memang dia orang asing ya. Misalnya dia orang, nggak tahu Sora, orang Taiwan kah, orang Malaysia kah, orang Eropa kah, dan sebagainya. Ya, harusnya jaraknya cukup jauh kalau kapal ya. Nah, kamu merasa sudah sangat banyak sekali yang frustasi dengan relationship ini, gitu loh ya. Kamu merasa sudah frustasi dengan hubungan ini karena begitu banyak hubungan ini didominasi oleh ego. Kamu berdiri dengan seseorang yang kamu merasa dia sudah terlalu ego, kamu sudah terlalu capai. Jadi di sini mungkin ada ego kamu, mungkin ada ego dia. Ingat ya, bisa vice versa. Ada ego di sini, ya. Dan di sini juga banyak yang selain ego. Di sini juga ada yang kalau Sora lihat mungkin perilaku atau perkataan dia membuat kamu itu merasa kamu itu tidak nyaman dengan diri kamu sendiri. Banyak di sini yang kamu merasa kayak kamu punya gambar diri yang buruk. Mungkin banyak di sini yang gaslighting, mempengaruhi kamu gitu loh ya. Dan kamu merasa bahwa hidup kamu itu seperti tersabotase, tidak maju kemana-mana, hanya stuck dengan orang ini yang mungkin menurut kamu penuh dengan lelah gitu loh ya. Kamu merasa seperti kayak selalu orang ini tuh kayak menekan kamu, komplain kamu ya. Mungkin seperti kayaknya kamu sudah berusaha yang terbaik, tapi seperti selalu tidak cukup untuk dia. Hubungan ini juga banyak kecemburuan. Entah kamu nyemburuin dia atau dia nyemburuin kamu gitu loh. Oke. Ini hubungan yang penuh dengan menghancurkan ya. Entah di sini kamu yang jadi kepercayaan kamu hancur, hati kamu hancur gitu loh ya. Mungkin saja ya. Dan di sini ada pola-pola berulang. Artinya apa yang dilakukan sama orang ini bisa saja adalah hubungan kalian tuh punya pola-pola masalah yang berulang. Masalahnya itu lagi ya. Sehingga kamu merasa kamu sudah lama untuk bertahan dengan pola-pola berulang ini gitu loh ya. Padahal kamu merasa bahwa sekarang yang kamu inginkan adalah mencintai diri kamu dan menyayangi diri kamu ya. Kayak kamu merasa kayak kamu ingin mendapatkan unconditional love karena kamu sudah memberikan unconditional love sama dia. Kamu juga berharap mendapatkan yang sama, tapi yang kamu dapatkan adalah proses yang penuh dengan rasa sakit. Jadi makanya kamu mau moving on ya. Kamu ingin membangun lagi diri kamu yang sudah hancur dan berantakan, dan hati kamu, dan kamu masih berharap bisa ketemu cinta yang unconditional. Oke. Kita mau lihat dulu apa sih pola-pola berulang yang terjadi di antara kalian ya. Yang jadi isu tuh apa? Oke. Orang ini itu kalau yang Sora lihat selalu ada yang belum bisa
moving on. Ya, jadi mungkin dia masih dekat sama mantannya, dia mungkin masih dekat dengan mantan gebetannya dia, gitu loh ya. Jadi memori-memori luka-luka yang sama itu ada di sini. Ini fotografi, artinya apa? Luka-luka yang sama itu sama. Ada pola-pola di sini yang berulang, halnya sama. Oke, jadi cerita usang dan cerita klasik. Ada yang belum bisa move on mungkin dari mantannya, masa lalunya, dan di sini juga ada yang punya masalah dengan third party situation, atau dia juga mungkin walaupun tidak secara official ada third party pun, ada yang di sini mungkin masih suka flirting, masih suka dekat sana sini, genit sana sini, masih ada yang punya, kamu merasa dia masih punya hasrat yang ke orang-orang lain, ya. Dan di sini kalau Sora lihat ada sisi yang mirroring. Jadi apa yang ego di dia juga mungkin ada di kamu. Itu yang Sora lihat jadi salah satu kendala besar di antara hubungan kalian ya. Jadi ada kekecewaan yang sama gitu loh ya. Ada third party situation. Oke. Dan kamu merasa bahwa dia itu seperti selalu memberikan kuncinya untuk orang-orang lain. Jadi kamu berharap padahal kuncinya cuma di satu orang, tapi kok seperti dia selalu tidak bisa cuma sama kamu. Ya, kamu berharap cuma mau ketemu sama the one, cuma satu, namanya one itu cuma satu. Tapi kok kayaknya dia itu one-nya banyak gitu. Kamu cuma buat dia, kamu menaruh hati dan perasaan kamu cuma buat dia, tapi dianya enggak gitu. Oke. Dan di sini ada masalah tentang komitmen. Ya. Artinya apa? Bisa saja ada komitmen yang berulang kali dijanjikan sama kamu, nanti diseriusin, nanti ini, nanti itu, tapi ya akhirnya berulang lagi gitu loh. Kamu sudah mencoba memberikan kesempatan, tapi kok balik lagi komitmen itu tidak pernah ada dan cerita lama terulang lagi. Jadi cerita lama yang berulang-ulang. Oke. Sekarang kita mau lihat siapa sih orang ini yang mengejarmu saat kau pergi. Siapa orang ini? Orang ini itu sangat pintar dalam mengambil hati, sangat romantis ya, mungkin memberikan perhatian, pandai mengambil hati gitu kalau yang Sora lihat di sini. Pandai deh merayu, mengambil hati baik dalam perilaku ataupun perkataan ya. Orangnya ada yang beberapa sangat good looking ya, jadi memang charming gitu loh orangnya. Oke. Orang yang romantis, orang yang perasa, orang yang sensitif ya. Jadi memang banyak, jadi mereka tuh yang kayak langsung kamu tuh bisa dibuat kelepek-kelepek gitu loh sama dia, karena dia orang yang sangat romantis, bisa mengambil hati. Oke. Orang ini tuh banyak temennya, banyak networkingnya. Orang ini itu kenalannya banyak ya, di mana-mana. Kalau Sora lihat di sini, ada yang di sini bekerja berhubungan dengan sosial media, itu ada ya. IT itu juga ada, internet itu juga ada. Tapi ini juga bisa menandakan kamu kenalan sama dia, ada yang melalui internet, ada yang melalui teman-teman kamu juga. Orangnya itu memang selalu labil, bimbang, dan bingung. Ya, artinya sering sekali dia mengalami kebimbangan, kebingungan. Tapi di sini juga ada yang menyatakan bahwa bisa saja memang orang ini sering banget punya yang namanya backup atau opsi. Nah, ini yang kamu nggak gitu suka ya, karena mungkin ada opsi yang lain selain kamu, gitu, ada cadangan. Garden. Orang ini sangat suka yang namanya kumpul-kumpul, suka keramaian, ekstrovert gitu ya. Ada juga yang kerja berhubungan dengan tempat-tempat yang ramai, mungkin event organizer, public gitu loh ya. Kalau Sora lihat di sini, orang ini tuh banyak dikenal orang, oke? Banyak bertemu dengan orang lain juga ada. Sekarang, kenapa dia mengejar kamu, atau bagaimana perasaan dia setelah kamu pergi? Kenapa dia ingin mengejar kamu? Dia merasa kayak kaget ya. Ada yang merasa kaget seperti sebuah buku yang terbuka kok tiba-tiba mengetahui kamu itu sudah mau moving on dari dia. Jadi orang ini tuh kayak seperti tidak menduga kalau kamu tuh mau meninggalkan dia. Jadi dia merasa kayak kamu ternyata sama ini sudah mempersiapkan, mungkin sudah merencanakan rencana yang dia ternyata nggak sadar atau dia nggak duga kalau kamu mau ninggalin dia. Karena hubungan kalian itu sudah
sudah cukup lama gitu loh ya, Sora lihat di sini. Dan selama ini kamu selalu sabar, tulus sama dia gitu. Jadi dia merasa kayak wah kaget ya kalau ternyata kamu tiba-tiba bisa bisa meninggalkan dia, itu tidak dia duga gitu. Jadi tapi dia menyadari bahwa selama ini mungkin kamu merasa sudah sangat beban banget ya jalanin sama dia gitu loh. Oke. Kenapa dia ingin mengejar kamu saat kau pergi? Orang ini masih ingin banyak bicara sama kamu. Ya, dia merasa masih banyak hal unfinished business di antara kalian, gitu loh ya. Dia masih ada yang ingin berusaha meyakinkan kamu dengan kata-kata dia lagi. Oke. Dia itu masih kepingin kamu temenin. Karena dia tahu kamu jadi orang yang paling setia, paling mendukung, paling suportif. Ya. Dia tahu, ya gitu ya. Dia yang nggak setia, tapi dia tahu kamu sangat setia. Ya. Oke. Dan dia butuh kamu, gitu ya. Dia butuh kasih sayang kamu, butuh perhatian kamu, butuh kelemah lembutan kamu. Kita coba lihat lagi lebih lanjut. Yang mengejarmu saat kau pergi. Semoga kamu nanti dapat memahami aku terpaksa begini, lidahku keluh tak mampu menjelaskan perasaan dan pikiran yang sedang aku alami. Ya. Jadi ada yang merasa bahwa ya apa yang dia lakukan tuh terpaksa karena situasi dan keadaan dan sebagainya. Dia tuh merasa bahwa dia memang tidak mampu menjelaskan banyak tentang perasaan dan pikiran yang sedang dia alami, gitu loh ya. Jadi banyak kekalutan di sana, gitu ya. Karena di satu sisi dia menyadari dia salah sama kamu. Masih terasa bibirmu di kecupku, hangat pelukmu di tubuhku, dan belayanmu di rambutku. Dan semua angan yang pernah kamu buai. Jadi orang ini tuh masih terkenang-kenang tentang bagaimana kamu sangat menyayangi ya, dan apa namanya, ikatan secara energi fisik juga ada. Terima kasih menjadi yang paling memahami, paling mencintai, paling menghargai, dan paling super di dalam hidupku. Kamu adalah yang terbaik. Kenapa sih dia pengen ngejar kamu lagi? Karena kamu itu memang menjadi seseorang yang paling memahami dia, paling mencintai dia, paling menghargai dia, gitu loh. Kan tadi Sora udah bilang, kamu selama ini udah paling setia. Namanya setia itu mewakilkan semua sikap-sikap tadi, gitu. Oke, itu yang Sora lihat di sini. Orang ini belum bisa move on karena memang sudah terlalu lama kamu membuai dia dengan rasa kasih sayang dan cinta dan pengertian yang begitu dalam. Okay. Aku berusaha memperbaiki diriku, membenahi pikiran dan perilakuku ke kamu. Jadi di sini ada seseorang yang pingin berusaha untuk kayak, aku masih bisa berubah kok, please kasih aku kesempatan. Aku pingin sendiri dulu, biarkan aku sendiri, biar aku berpikir semuanya, segalanya, karena semua ini rumit bagiku. Tapi di satu sisi, dia itu memilih menarik diri, gitu loh ya. Kayak seolah-olah kok belum ada pergerakan berarti. Karena sebenarnya dia itu merasa segala sesuatu tuh sekarang rumit di dalam kepalanya, dia bingung harus ngapain. Berbagai rasa pura-pura telah aku cicipi, pura-pura lupa, pura-pura bahagia, pura-pura baik-baik saja, pura-pura sudah ada pengganti. Tetapi tidak ada rasa yang aku sukai ya. Jadi orang ini sebenarnya sebelum mengejar kamu, dia itu udah pura-pura dulu. Ya nggak apa-apa lah, nanti aku cari pengganti, lupain kamu. Ternyata nggak bisa dia itu ya. Segala trauma, kecewa, depresi, dan emosi membuatku mudah tersulut dan tak percaya diri. Emosiku labil dan tanpa sadar menyakiti. Orang ini tuh punya banyak emosi yang labil. Depresi yang bukan cuman dia mengkhianati kamu, di sini juga ada yang mungkin kayak sering jadinya tanpa sadar menyakiti kamu ya, karena labil emosinya. Aku dalam keadaan paling terpuruk dalam hidup, aku kehilangan tenaga untuk bangkit dan optimis. Dan semenjak kamu tinggal, hidup dia itu berantakan. Ada yang mungkin kerjaannya berantakan, hidupnya nggak lagi tenang, gitu ya. Orang itu kayak merasa sulit untuk bangkit. Luka yang kutoreh, percaya yang kupatahkan, mimpi yang kubudarkan, aku tahu kamu mengalami lebih dari sekedar sakit. Orang ini memahami kalau dia itu sangat-sangat menyakiti kamu, ya, yang mengejarmu saat kau pergi. Ya, orang ini itu menyadari bahwa mungkin kamu tuh lebih banyak pengen sendiri dulu, menjauh ya. Pingin kamu banyak menghabiskan waktu mungkin dengan teman-teman kamu, gitu loh ya. Kamu pingin lebih bisa bahagia. Tapi orang ini ada juga beberapa ya, yang mungkin berusaha deketin teman-teman kamu untuk supaya bisa membantuin dia. Oke. Banyak di sini yang tidak kuat dengan bagaimana kamu nyuekin dia. Ya, dia itu
Jadi di sini mungkin ada yang dia hubungin kamu cuekin, ada yang mungkin udah kamu blok, hindar dan sebagainya. Dia itu nggak kuat kamu apa namanya tinggalin. Dia berharap ada awal yang baru lagi sama hubungan kalian, ya. Dan dia berharap kamu bisa berubah pikiran kamu. Oke. Nah, kali ini dia merasa ada koneksi yang sangat kuat. Nah, dan kali ini dia seperti pengen bilang, ya udah yuk kita balik dan kali ini beneran aku seriusin kamu. Gitu loh. Dia pengen bicara lagi sama kamu. Dia cuma minta untuk bicara dan bicara. Jadi orang ini tuh memang tahu bahwa super power dia adalah bicara dan meyakinkan kamu. Jadi orang ini memang pengen apa namanya mencari kamu lagi untuk bicara. Orang ini ya. Orang ini kalau yang Sora lihat banyak yang berusaha texting kamu, telepon kamu, email kamu, pokoknya nyari kamu kemana-mana deh. Oke. Sebenarnya udah tahu apa yang akan terjadi ke depannya ya. Mungkin pertanyaannya lebih kepada apakah orang ini layak diberikan apa namanya kesempatan atau tidak. Gitu ya. Oke. Ada Tower, ada Bear, ada Storm. Orang ini ingin berubah sebenarnya. Orang ini ingin berubah pendiriannya, orang ini ingin bisa lebih menguasai dirinya dia sendiri, ingin ada perubahan. Ya. Orang ini tuh masih ingin posesifin kamu, ingin gak bisa lepas dari kamu. Ya, jadi dia itu merasa kesepian dan apa namanya sangat butuh sama kamu. Ya, dan dia masih ingin memiliki kamu. Ditinggal kamu itu oleng gitu. Apakah dia sudah benar-benar berubah? Orang ini tuh kalau Sora lihat di sini seperti meyakini bahwa kamu adalah seseorang untuk dia. Itu yang dia yakini. Setelah kamu pergi, dia baru menyadari perasaan cinta kamu yang dalam untuk dia. Ya. Dan dia merasa sumber kebahagiaan dia salah satunya kamu. Dan sekarang nggak ada kamu, dia nggak bahagia. Gitu loh. Dia menyadari bahwa selama ini dia tidak melakukan kesalahan besar dengan dia tidak memilih keputusan yang tepat atau keputusan yang sehat, yaitu memilih kamu. Dia ada merasa bersalah dan penyesalan atas pilihan dia untuk bermain-main, gak serius dan sebagainya gitu. Ya cerita penyesalan datang terlambat. Oke. Terus Sora, dia akan nyari-nyari aku, ya nyari-nyari kamu terus. Sekarang juga mungkin saja sedang berlaku ya. Jadi Sora nggak akan kasih waktu karena memang bisa saja sedang terjadi. Masukan buat kamu apa? Healing dulu lah diri kamu. Fokusnya memang untuk healing diri kamu. Ya, sembuhkan dulu luka-luka dan kecewa kamu. Ya, kalau memang nanti sudah siap, baru kamu bicara lagi sama dia. Oke? Kalau Sora lihat di sini, ya. Tapi kenceng energi kamu udah mau move on, gitu loh. Sora susah bilang ya. Sora cuma bisa bilang memang prioritas utama sekarang menyembuhkan diri kamu, lalu memang kartunya di sini besar untuk moving on. Artinya melanjutkan hidup. Sora susah bilang kalau Sora paksa kamu untuk ngasih dia kesempatan juga kamunya udah nggak mau. Kalau Sora lihat di sini banyak yang pengen melanjutkan hidup, gitu loh. Ya nggak apa-apa, namanya orang kan nggak bisa dipaksa, gitu loh. Yang terjadi sama dia ya akan seperti itu, dia akan nyari kamu. Tuh kan? Dia akan mencari walaupun kesempatan itu cuma kecil ya, dia akan mencari celah. Jadi kalau memang kamu sudah pengen moving on ya, kalau sekarang kamu sudah tegas itu udah bener kok. Nggak salah. Kalau kamu yang kamu inginkan adalah sebuah ketegasan dan kejelasan, sikap kamu yang sekarang udah tegas banget, itu memang apa namanya jelas terlihat, gitu loh. Terakhir dari Sora, apa yang akan mungkin terjadi ke depannya sama kamu kalau kamu moving on? Oke. Kamu akan ketemu dengan seseorang yang mungkin punya chemistry yang sama dengan kamu. Jadi memang kamu sembuhkan dulu luka kamu. Memang kamu harus melanjutkan perjalanan ini. Ya, itu yang Sora sudah bisa bilang. Kenapa? Karena dianya masih mau sama kamu, kamunya udah nggak mau. Dan kita kan nggak bisa maksain orang ya. Orang ini merasa sebenarnya sendirian tanpa kamu. Kalau kamu memang sudah bulat ya nggak apa-apa, gitu loh. Yang penting pesan dari Sora cuma satu, ya ngomongnya baik-baik aja. Ya bilang ya sudah, aku sudah nggak bisa, kita sudahan, gitu loh ya.
Ya kalau kamu masih mau ya silakan, tapi kalau sholat di sini banyak kan dari kalian udah nggak mau. Ya, karena kalian mau melanjutkan hidup, dan memang mungkin kamu akan bisa ketemu sama seseorang yang mungkin dalam tanda kutip lebih baik. Oke, sorry jatuh ini. Peralatan lenong aku jatuh. Bentar ya. Kira-kira gitu sih kalau dari Sora. Kita coba lihat untuk alfabetnya. Oke, M, S, G, C, K, Q, V, C, D, W, Z, V, N, U, A, I, R lagi, dan ada X serta T. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini, boleh di pause lalu di zoom juga. Itu dari Sora. Terus Sora astrologinya ada apa? Oke, kita coba cek astrologi. Aku udah lama nggak pakai cama, Oke. Apa ini? Oh, oke. Aries, Pisces, Aquarius, Libra, Virgo, Gemini, dan ada Aquarius lagi. Dicek ya Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Kekurangan Sora minta maaf, dan jangan lupa main ke channel Sora yang pertama di Sora and Tarot, dan juga yang pingin personal reading, pingin cek kecocokan, pingin baca, pingin beli kartu atau pingin belajar baca kartu juga, silahkan ya, boleh banget untuk kamu hubungi Sora di Instagram Sora @sora_tarot atau di link yang ada di kolom deskripsi bawah. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Bye.